Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Engkau terima. Ya Rabb, luruskan niat kami agar pertemuan ini benar-benar hanya mencari keridhaan-Mu. Karuniakan kepada kami ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu. Ilmu yang menguatkan, istiqomahkan amal soleh kami untuk. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, ya Allah. Lindungi majelis ini dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi majelis ini dari doa yang tidak Engkau ijabah. Lindungi pertemuan ini dari amal yang tidak Engkau terima. Lindungi kami dari apapun yang tiada barokah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau kita tidak doa, karena tidak mungkin ada kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Rugi kalau kita tidak doa, karena Allah sudah janji akan mengabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi saja, fokus patuh perintah Allah dan beriman, yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita ini? Allah tahu siapa yang jawab, yang tidak jawab. Apakah Allah menyaksikan? Apakah Allah mendengarkan setiap ucapan? Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Jawab hadirin. Semua orang pasti ingin bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia itu intinya adalah hati yang sakinah. Hidup ini pasti akan banyak kejadian. Tapi kejadiannya hanya dua jenis. Satu yang cocok dengan keinginan, dan yang satu lagi tidak cocok dengan keinginan. Banyak mana yang cocok atau yang tidak cocok? Jawab. Banyak yang cocok, banyak yang tidak cocoknya. Tidak cocoknya. Ingin duduk paling depan, ke bagian paling belakang. Mana yang banyaknya cocok atau tidak cocok? Mana yang baik bagi kita, yang cocok atau yang tidak cocok? Mana yang baik bagi kita, yang cocok atau yang tidak cocok? Yang baik bagi kita adalah dua-duanya baik. Yang tidak cocok,
yang tidak cocok, dua-duanya baik. Kalau kita bisa menyikapinya dengan sikap yang disukai Allah. Jadi yang cocok ujian, yang tidak cocok juga ujian. Yang lulus, yang menyikapi yang cocok penuh rasa syukur, yang tidak cocok penuh rasa sabar. Jadi kejadian apapun yang menimpa kita, baik cocok maupun tidak cocok, kalau kita menyikapinya dengan benar. Jadi sakinah tidak datang dari kejadian. Sakinah diberikan oleh Allah kalau kita bisa menyikapi kejadian dengan sikap yang disukai Allah. Jelas? Siapa yang memiliki sakinah? Allah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi mencari sakinah dari suami ada tidak? Mencari sakinah dari suami ada tidak, Bu? Tidak ada. Mencari sakinah dari istri ada tidak, Pak? Tidak ada. Ibu dulu nikah kan rencananya bahagia, makanya nerima lamaran dia. Sesudah nikah ternyata yang bikin ibu pusing siapa? Suami. Yang bikin ibu pusing bukan suami, tapi salah menyikapi suami. Kelebihan suami tidak disyukuri, kekurangan suami tidak sabar, jadilah pusing. Jelas? Tapi sebetulnya saya ingin suami saya itu soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah. Ya sudah berulang kali disampaikan, yang seperti itu kan gak mau sama ibu. Pak jangan gitu ketawanya, Pak. Jadi yang membuat suami pusing tuh istri bukan. Bukan. Salah menyikapi istri. Salah menyikapi anak. Salah menyikapi masalah. Jadi kita ini menderita bukan karena keadaan, tapi karena ya Allah, saya harus sabar ini. Kita ini sengsara bukan oleh keadaan, tapi salah menyikapi keadaan. Ini penting. Harusnya bagaimana? Pintu tenang cuma satu. Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman tentram hatinya dengan mengingat Allah. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi pintu ketenangan batin cuma satu, yaitu zikrullah, bukan zikir. Kalau zikir itu ingat, tapi zikrullah, ingat kepada Allah. Jujur, ibu kalau banyak ingat suami, jatuhnya tenang atau sebaliknya?
Yang ini aja. Pak, Bapak, kalau banyak ingat istri, ingat terus. Jatuhnya bahagia, tenang, atau galau? Galau. Benar. Jawaban yang tepat. Bu, banyak ingat anak, jadi tenang, jadi galau. Galau. Terus menerus ingat selain Allah, tidak akan membawa tenang. Bukan tidak boleh ingat, tapi dibawa kemana ingat ini. Ingat suami masih seger sehat, ibu merasa udah tua, towel. Suami badannya keker, ibu sudah kurang keker, towel. Banyak ingat makhluk, tidak nyambung kepada Allah, itulah yang membuat hidup kita tidak tenang. Harusnya bagaimana? Ingat makhluk, langsung ingat Allah. Gak boleh kelamaan. Jadi kalau kelamaan, makin lama ingat ke selain Allah dan lupa ke Allah, Allah memberikan alarm di hati kita. Galau. Jelas? Jadi yang menurunkan galau siapa? Astagfirullahaladzim. Yang menurunkan sakinah di hati kita siapa? Allah. Yang menurunkan galau di hati kita siapa? Allah juga. Sebagai peringatan kita lagi lupa ke Allah. Makanya ada ulama yang mengatakan ingat makhluk itu penyakit, ingat Allah itu obatnya. Tapi tidak mungkin kita tidak ingat makhluk karena kita bergaul dengan makhluk. Caranya adalah ingat sesuatu, segera ingat Allah. Tutupi sesuatu itu dengan zikrullah. Contohnya bagaimana? Sudah sering di sini disebutkan ya. Ada di sini pedagang kebanyakan ingat pembeli stres. Ingat rezeki langsung ingat Allah. Setiap ingat rezeki, kalau tidak nyambung ke Allah, galau. Ingat rezeki, Allah Ar-Razak. Allah yang memberi rezeki. Jadi, siapa yang menurunkan sakinah? Allah. Kita galau dengan izin Allah bukan? Kenapa Allah menurunkan galau di hati kita? Alarm, kamu lagi lupa. Jadi mencari tenang dari suami tidak akan ada, mencari tenang dari istri tidak akan ada, mencari tenang dari anak juga tidak bisa, mencari tenang dari kucing, dari anjing, nggak akan ada. Baru juga dibelai, langsung jengkel. Mencari tenang dari pemandangan, lagi lihat laut bahagia, tiba-tiba naik ombaknya, kabur ya. Mencari tenang dari alam, tidak. Mencari tenang itu dari, alam ini manusia adalah sarana supaya kita tersambung jadi ingat Allah. Kita tidak bisa lihat Allah, tapi yang ada semua adalah ciptaan Allah. Jadi makin cepat kembali ke Allah, makin cepat Allah menurunkan sakinah. Jelas? Jelas tidak? Jadi intinya
kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk zikrullah. Ibadah itu zikrullah. Jadi kalau kita lihat apa-apa, dengar apa-apa, ingin apa-apa, takut apa-apa, tidak nyambung ke Allah, itulah masalah kita yang sesungguhnya. TJR, telat, ingat Allahnya. J-nya, jarang ingat Allah. R-nya, ragu kepada Allah. Itulah sumber masalah kita yang sesungguhnya. Baik, misal kita kecopetan. Semakin ingat copet, semakin sakit hati. Benar? Padahal copet hanya jalan terjadinya musibah kecopetan untuk kita. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak terjadi kecopetan itu. Jadi bagaimana orang stres? Karena ketika kejadian kecopetan yang diingat copet, dompet, tidak ingat. Ini terjadi dengan izin Allah. Makanya ketika kecopetan langsung ingat ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Ini zikir nih. Al-Quran At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Zikir. Oh, ini izin Allah. Katakanlah kalau ditimpa musibah bagaimana? Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditimpa musibah, At-Taghabun ayat 11, ingat zikrullah, kemudian katakanlah inna lillah, sesungguhnya kami semua milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Jadi semua barang yang kecopetan itu adalah milik Allah. Lalu ada lagi zikirnya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kecopetan jangan ingat copetnya dulu, jangan ingat dompetnya, tapi ingat ini izin Allah, ini takdir Allah, kita semua milik Allah, dan yang terjadi dengan kekuasaan Allah. Rasakan beda. Lalu apalagi yang kita zikirnya ketika terjadi dompet hilang. Jangan dulu ribet dengan dompet, tenang ya. Ingat copet langsung ingat tetangga lagi. Ingat copet langsung ingat copet ciptaan siapa? Copet makhluk siapa? Allah. Yang menghidupkan copet itu sebetulnya siapa? Jawab. Allah tahu tidak si copet? Allah tahu copet mau nyopet. Benar? Kenapa ketemu dengan kita? Siapa yang ngatur? Allah. Enggak ada kebetulan. Bisnya jadi sama dengan bis kita. Enggak ada rencana, ya kan? Posisinya juga jadi sesuai. Bapak di depan, copet di belakang. Karena kalau ketuker, jadi bapak yang nyopet. Bukan itu. Jadi ingat copet, langsung ingat Allah. Ya Allah. Engkau tahu siapa yang nyopet ini. Ya Rob, bukakan hatinya supaya bisa tobat. Syukur bisa mengembalikan dompet saya.
Ya Allah, ini ingat copetnya jadi ingat Allah. Kasihan dia jadi haram. Saya ridho dengan ujian ini. Kalau toh tidak kembali dompet dan uangnya, mudah-mudahan ini jadi pencurian yang terakhir kalinya ya Rabb. Ya Rabb. Kasihanilah keluarganya, makanannya jadi tidak halal. Copet ini hamba-Mu ya Allah. Saya mohon kepadamu, jadikan ini takdir pencopetan yang terakhir kalinya. Allah dengar tidak doa itu? Allah suka tidak doa itu? Suka tidak? Kalau diijabah, dia terakhir kalinya maling, gara-gara maling dompet kita. Ingat dompet, terus ingat siapa? Ya Allah, dompet berikut segala isinya adalah milikmu jua. Uangnya adalah darimu, amanah darimu. Ampuni saya ya Allah. Sekira selama dititipi dompet dan kartu-kartu yang ada, saya kurang bersyukur. Engkau tahu saya pelit, koret, gak usah gitu-gitu amat ya. Saya bakhil. Langsung ingat surat Asy-Syura ayat 30 yang waktu itu. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatanmu sendiri. Dosa kita yang mengundang. Maka kata ulama, dompet hilang itu musibah. Tapi musibah yang lebih besar adalah tidak menemukan dosa-dosa yang mengundang musibah ini terjadi. Paham? Dompet hilang, teguran dari Allah karena dosa kita. Nah, musibah yang besarnya itu kita tidak bisa mengevaluasi diri. Dosa apa yang mengundang musibah ini menimpa? Jadi gara-gara kehilangan dompet, ingat Allah, terus jadi tobat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau tahu saya ini termasuk orang pelit. Astagfirullah. Jumatan cuma 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 96.000. Sedangkan ngerokok 30.000. Sehari 2 bungkus 60.000. Sebulan 1.800.000. Setahun 20 juta. Sedangkan sedekah 96. Astagfirullah. Copet mah urusan yang nangkep. Boleh nggak dikejar? Boleh. Kalau ada, ya. Kalau nggak ada, nggak ketahuan, ya udah. Daripada sibuk memikirkan copet, lebih baik doakan supaya dia tobat. Ingat uang, ini milik Allah, tobat. Yang penting itu dosa kita yang kita bisa temukan. Astagfirullah ya Allah. Saya ngaku tadi mau beli duku. Saya nyobain yang besar-besar. Habis 10. Tapi saya belinya cuma seos. Astagfirullah. Semua perbuatan kita disaksikan oleh Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kita akan lihat balasannya. Kenapa jadi tegang begini? Tukang dagang juga hati-hati. Yang ngebohong-bohong Allah tahu.
Jadi tenangnya itu dihadiahkan oleh Allah kepada orang yang jadi zikrullah. Di antaranya sadar ini musibah terjadi dengan izin Allah. Ini musibah sudah diukur oleh Allah. Dan musibah ini akan berbuah kebaikan yang besar. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang besar, curahan kasih sayang dan ampunan Allah, dan petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita kecopetan atau kena musibah, di balik ini ada nikmat besar yang belum kepikir oleh kita. Asal sabar. Sabar itu tidak akan terjadi kecuali segera ingat Allah dengan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, qaddarullah wa masya'afa'al, kemudian banyak istighfar dan syukur. Kenapa syukur? Kecopetan dompet. Untung yang hilang cuma dompetnya aja. Tidak dengan celananya. Iya kan? Gimana kalau Bapak ketiduran di angkot? Hilang semuanya, kan? Syukur atau tidak? Syukur. Tapi dia nyopet dengan celananya. Maaf, gak usah dibayangin lah. Syukur bapaknya enggak hilang. Betul tidak? Musibah dengan nikmat tuh. Musibah tuh kecil dibanding nikmat yang ada. Tuh begitu. Itu yang tidak cocok. Di rumah bagaimana? Sama. Di rumah kalau ada masalah, bikin galau itu pasti harap dan takutnya ke makhluk. Harusnya Allah. Pak, saya baru lihat tidak sengaja tadi di medsos, ada para pesulap. Kami para pesulap, ya kata para pesulap itu. Kami bisa menghilangkan barang. Ya, ada 5 tuh 6 di belakang. Ya, kami bisa mengadakan uang. Ya, kami tidak takut istri. Nggak ada yang jawab. Pada pergi itu semuanya para pesulap tuh. Akhirnya pesulap yang ngomong di depan itu, saya juga akan ikut mereka, gitu katanya. Harap ke makhluk, dengar ya, harap ke makhluk, takut ke makhluk, cinta ke makhluk berlebihan, itu sumber ketidakbahagiaan. Jangan ibu ingin dicintai suami abis-abisan, gak akan bahagia. Bapak tidak usah menuntut istri mencintai bapak abis-abisan, gak akan bahagia. Bapak baru bisa bahagia kalau istri bapak tidak begitu cinta sama bapak dibanding cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jangan lebay. Kalau istri tidak menyebut sayang ke bapak, gak apa-apa. Tapi istri sayang kepada Allah, baru bahagia. Istri terlalu cinta ke suami, terlalu berharap ke suami, takut ke suami, gak ada cerita bahagia. Kenapa dia gak bahagia? Allah tidak suka. Bu, jawab. Oh, saya tidak boleh berharap. Terserah. Bu, siapa yang menciptakan ibu? Yang menghidupkan emak-emak ini siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Allah atau suami? Yang mengislamkan ibu siapa? Jawab. Yang ngasih pahala, yang bisa mengampuni dosa,
Yang bisa memberikan husnul khotimah siapa? Yang bisa memasukkan ke surga siapa? Tuh, suami nggak disebut sepatah kata pun. Mau ngapain habis-habisan memikirin suami? Ibu, saya tidak nyuruh benci ke suami, tapi jangan menuhankan suami. Ciri dituhankan itu apa? Di antaranya adalah ingat terus. Jangan kebanyakan ingat suami, Bu. Karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu ingat, belum tentu panjang umur. Bu, mau tenang, ingat suami, segera ingat. Masalahnya saya belum punya suami. Ingat suami orang, langsung ingat Allah. Pokoknya enggak boleh telat, harus ke Allah. Sebelum ibu minta apapun ke suami, minta dulu ke Allah. Suami tidak akan memberi manfaat sekecil apapun tanpa izin. Yang membuat ibu kecewa, sakit hati, jengkel, karena ibu mintanya dari suami. Idza sa'alta fas'alillah. Jikalau kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta wasta'in billah. Jikalau kamu mau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Baru bicara ke makhluk. Tapi hati jangan berharap. Itu kunci tenang. Pak, ini kerudung saya sepertinya sudah harus diganti karena ini 3 in 1. Keluar jadi kerudung, di rumah jadi taplak, mau tidur jadi sarung bantal. Sebelum ibu minta ke suami, ke Allah dulu. Ya Allah, wahai pemilik semua rizki, tidak ada satupun rezeki bentuk apapun kecuali hanya milikmu, darimu ya Rozak. Saya minta kerudung ya Allah, mohon kalau lewat suami, alhamdulillah. Selesai doa, Mas kalau ada uang lebih, boleh enggak saya minta buat beli kerudung? Mulut aja, hati enggak usah. Ya Allah, sekiranya rezeki saya lewat suami, alhamdulillah. Sekiranya tidak engkau beri, juga tidak apa-apa. Buatlah hati saya ridho. Bu, maaf ya Bu, saya tuh lagi benar-benar ikhtiar, tapi belum ada hasilnya. Tenang Pak, semuanya ada waktunya. Tenang tidak? Jangan bersandar ke makhluk. Jangan kelamaan ingat makhluk. Kecuali segera kembalikan ke Allah. Itu kunci tenang. Mau teori apapun, pokoknya kalau ada kejadian, jangan segera, jangan tergesa-gesa maksudnya. Waduh, cilakan nih. Jangan tergesa-gesa ngomong, jangan tergesa-gesa bereaksi, kecuali harus zikir dulu. Nanti beda reaksinya. Monyet lu. Coba. Lelaki, pemuda, kalau ada yang nyebut monyet bagaimana? Jawab atuh, sing jantan, hei. Timpuk. Kalau ada yang nyebut monyet bagaimana? Tenang, tahan dulu. Walaupun jengkel jangan. Monyet, apa? Curut? Gak boleh. Tahan. Ingat izin Allah. Ini izin Allah bukan yang menghina. Atau dijawab hadirin mumpung sederhana. Saya tidak berharap tapi ya. Yang menghina kita izin Allah bukan? Mungkin gak ada orang menghina tanpa izin Allah?
Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Yang menghina kita tuh cuma jalan dari Allah. Jalan apa? Untuk menguji kita. Dengan ada yang menghina, kita bisa mengamalkan Al-Furqan 63, benar? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan apabila ada orang jahil yang ngomongnya tidak baik ke kita, apa perintah Allah? Qalu salaman. Perkataan yang baik yang mengandung keselamatan. Ini ada sekarang takdir ini. Kita dihina. Enggak tiap hari hadirin. Dan enggak lama. Monyet. Enggak mungkin, capek dia juga. Ya, sesekali aja. Dan enggak lama, enggak mungkin seminggu nyet. Jadi dia yang jadi monyet ya. Dan lagian mau ngapain sakit hati? Kita monyet bukan? Pakai dong akalnya. Hei monyet lu, kita bukan monyet. Berarti dia tidak tahu monyet. Atau kita mirip monyet. Kalau kita bukan monyet, apa jawabannya? Bukan. Hei monyet lu. Bukan. Assalamualaikum. Mau ngapain juga kita berantem gak ada kerjaan. Betul tidak? Urusan masih banyak, cicilan belum lunas, anak belum beres sekolah, sholat belum khusyuk. Mau mikirin orang yang nyebut monyet. Ya Allah, jangan takdirkan saya mendengar ini sesudah ceramah ini. Karena dulu pernah ada yang ngomong, tetap aja yang kepikir mah kunci roda hadirin. Bu, Pak, asal kita disebut orang berbuat tidak bagus, ingat ini takdir Allah. Qadarullah wa ma syaa. Telat ingat Allahnya, jadi berantemnya. Jelas? Jangan bereaksi, tahan, zikrullah, nanti Allah nurunkan tenang, baru nanti kita bereaksi dalam bimbingan Allah. Makanya dua sifat yang sangat disukai Allah, al-hilm dan al-ana. Menahan amarah dan tidak tergesa-gesa. Kita selalu tergesa-gesa kan? Ngejawab tergesa-gesa. Orang lagi bicara dipotong oleh kita omongannya. Kalau ngejawab belum juga selesai, udah dijawab lagi. Nge-WA yang gak enak dibalas. Cepat-cepat. Nanti kita pasti nyesal. Zikir dulu ya hadirin. Istri menjengkelkan di rumah. Bagaimana Pak? Pergi lagi. Ampun, cobaan ini ya. Istri menjengkelkan, bagaimana Pak? Izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Ya Allah, sudah 3 jam ini ngomelnya. Dan itu lagi. Engkau sudah mendengarkan semuanya. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya Allah, astagfirullah, ini izinmu ya Rabb. Ampun, pasti kejadian ini diundang oleh dosa saya. Tadi saya tidak jaga pandangan di jalan, di kantor. Astagfirullah. Saya juga tidak jaga pandangan lihat HP. Astagfirullah. Ya Allah. Pulang jadi bonyok begini. Astagfirullah. Boro-boro jadi jengkel ke istri. Tapi malah jadi tobat. Dan berterima kasih karena istri sudah jadi jalan, kita jadi evaluasi diri. Jelas tidak ini hadirin? Gini emang hidup mah. Orang ribut marah-marah, nggak ada urusan marah-marah. Ada memang yang kita dibolehkan marah dengan niat yang benar, alasan yang benar, cara yang benar. Tapi tidak untuk jadi orang yang marah-marah terus. Nah,
Apalagi ya dalam hidup nih. Sok yang bikin gak enak apa? Kalau lagi begini emang soleh semua, tenang. Ya masalahnya ibu udah ngapling di sini nih. Ini kan rebutan. Dari jam berapa, Bu? Jam 6 ngapling ini. Luar biasa. Sudah 5 jam. Ya, Bu. Jam 5 ibu ngapling. Subuh di sini. Masya Allah. Udah ngapling, tiba-tiba mau ke toilet. Sudah. Pas ke belakang balik lagi kapling diisi orang. Marah ya Bu ya? Gagal hadir. Saya kan suka lihat ibu-ibu. Aduh ya Allah. Padahal masih ada space tuh, ada sisa. Pernah dengar ceramah ini enggak Bu? Gini ya Bu ya. Ibu ingin bahagia. Ibu udah ngapling. Ceritanya pengen bahagia. Tapi ibu sebetulnya tegang. Karena takut kaplingnya direbut orang. Betul Bu? Ini kaplingers yang depan ini ya. Udah itu ibu ke belakang. Ternyata ada yang duduk di samping sajadah kita. Atau di atas sajadah. Nggak usah pakai marah. Ya, weh ibu. Izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Ujian bukan? Tinggal diusah punggungnya. Bu, maaf, ini sajadah saya. Terserah saya. Gimana? Dipiting atau gimana? Ujian bukan? Ujian. Tenang aja. Ya, pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan di sini. Jawab, ada kebaikan tidak? Ada. Semua ujian itu besar kebaikan di belakangnya. Kalau misalnya, enggak Bu, saya udah di sini, tenang aja. Ya, Ibu silakan geser sedikit ya. Biar saya, enggak mau, saya mau di sini. Apa-apa. Biar saya duduk di belakang Ibu ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bahagia. Allah lihat tidak? Lihat tidak? Siapa yang menguasai ibu-ibu yang duduk di sajadah Ibu teh? Allah. Udah gitu si Ibu teh lihat. Bu maaf ya Bu ya sikap saya. Tinggal dibalikan hatinya, tidak susah. Tapi Ibu bahagia loh. Kalau kita mau ngalah gitu ya. Oh di sini masih ada sedikit lagi, silahkan rasakan bahagia. Dibanding Ibu terus ngajegang begini. Ya, didorong jadi nyenglet begini. Karena takut. Hidup kalau nyari pahala tidak akan menderita. Yang menderita itu memuaskan nafsu belaka. Ayo itu dalam yang tidak cocok. Apakah kalau kita mendapatkan yang cocok, kita pasti tenang? Apakah kalau mendapatkan yang cocok, kita pasti tenang? Belum tentu. Ibu punya tas bagus, mahal, pasti tenang? Justru makin mahal, makin bagus, makin stres. Takut gerimis, takut disangka KW. Gelisah Bu, takut kedudukan, stres. Kecuali syukur. Jadi ketika dapat sesuatu, ini milik saya, ini jerih payah saya, ini hasil perjuangan saya, ini adalah ide saya. Ketika dapat sesuatu nyantel, bukan ke Allah, pasti tidak bahagia. Ibu masak buat suami, terus suami udah ada janji di luar. Ibu kecewa, saya sudah masak dari jam 3. Saya sudah sediakan, saya, udah pasti gak bahagia tuh. Alhamdulillah, Allah memudahkan saya bisa masak. Allah yang menolong saya bisa masak.
tapi belum dimakan karena segalanya ada takdirnya. Tapi pahalanya insya Allah Allah sudah catatkan. Beres. Makanya Pak, kalau dapat sesuatu tidak akan bahagia kalau itu milik saya, jerih payah saya, hasil perjuangan saya, kecerdasan saya. Kalau terus saya, udah selesai itu. Tidak bahagia. Tapi kalau ini min fadlir rabbik, semua dari Allah. Semua karunia Allah. Semua adalah kemurahan Allah. Baru tenang. Jelas hadirin? Makanya hilangkan sayanya. Yang ada adalah karunia Allah. Ibu ngasih beasiswa ke anak yatim. Nah, ini ada rezeki. Terus anak yatim bilang begini, Ibu, Bapak, terima kasih. Bapak, Ibu sudah membiayai saya sekolah. Ini tahun ketiga saya akan lulus. Terima kasih ya Bu, Pak. Lalu mana yang bikin bahagia nih? Lalu si ibu mengatakan begini, makanya nak, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Enggak gampang nyari duit sebanyak ini. Ha? Orang lain banyak yang perlu. Ibu teh sampai ngurangin makan demi membiayai kalian. Kira-kira bahagia tidak? Tidak, karena merasa saya yang punya uang, saya yang ngasih, saya yang berjasa, pasti nggak enak. Beda dengan begini, terima kasih nak, sesungguhnya semua rezeki ini hanya satu yang memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah rezekimu dari Allah. Ibu dan bapak hanya jadi jalan saja. Doakan supaya ibu bapak disukai Allah, diterima jadi amal soleh. Semua ini hanya Allah yang ngasih. Ya, banyak syukur ke Allah, belajar yang sungguh-sungguh supaya Allah senang. Kalau nanti ada rezeki, insya Allah Allah mudahkan. Enak tidak? Tuh begitu. Makanya udahlah, nggak usah kebanyakan nyebutin apa-apa, kecuali segera sambungkan ke Allah. Harga tanah naik terus. Stres jangan. Stres jangan. Apa harga tanah naik terus. Dipikirin, gak dipikirin juga tetap naik. Tapi gimana dong? Saya ngontrak terus, saya gak bisa beli rumah. Shh. Emang wajib punya rumah di dunia? Hah? Wajib tidak? Tidak. Yang wajib itu berusaha punya rumah di sorga. Sahabat Nabi sampai 300 orang ahlu sufah tinggalnya di masjid. Nggak kurang kemuliaannya ya. Tenang, harga rumah makin naik. Itu urusan tanggung jawab siapa ya? Tugas kita menyukurin rumah yang ada. Nyukurin kontrakan yang ada. Jangan capek mikirin yang belum ada. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri saya kontrakan. Di rumah banyak baca Quran. Di rumah banyak sholat sunnah. Allah lihat tidak? Mudah tidak bagi Allah ngasih tempat lainnya? Mudah. Semua rumah di dunia milik Allah. Gitu, telat ke Allahnya stres. Kira-kira saya dapat jodoh enggak tahu ya. Umur saya sudah mendekati kepala 4, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Saya makin tua tapi belum ada. Allah yang menciptakan. Enggak ada orang nikah tanpa izin Allah. Ada yang diizinkan, ada yang diridhoi. Tapi apakah ada yang mau sama saya? Saya enggak begitu cakep. Yang bikin wajah siapa? Siapa? Kalau hanya yang cakep-cakep yang punya jodoh,
berarti kita nggak punya jodoh semuanya. Suka-suka Allah. Mau umur berapa, mau lumpuh, mau tunanetra, mau tuli, kalau Allah berikan pasti terjadi. Makanya jangan kelamaan mikirin umur, segera kembali ke Allah. Pokoknya CBY, cepat kembalikan apapun urusan kepada Allah. Banyak ingat Allah sebanyak-banyaknya. Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan yakin. Zikir itu apa aja sih? Ada yang pakai akal, tafakur seperti tadi. Ada yang pakai lisan, subhanallah, walhamdulillah, doa, baca Quran. Ada yang pakai hati, yakin ke Allah. Allah maha dekat, maha mendengar. Ada yang pakai tubuh, beramal. Ini lagi zikir ini hadirin. Makanya tenang tidak? Ini lagi zikir nih. Karena kita lagi mematuhi apa yang Allah perintahkan. Yaitu belajar. Datang untuk itikaf, mencari ilmu. Amal soleh itu zikir. Ibu masak itu zikir. Kalau diniatkan untuk masak keluarga. Bapak membanting-banting tulang karena tukang daging ya. Dengan niat usaha itu zikrullah. Tapi ada satu zikir yang paling komplit. Kalau ingin cepat ditolong oleh Allah. Tahu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu tadi. Alladzina idza asobatun musibah qalu innalillah. Dan prakteknya supaya cepat ditolong Allah adalah sholat. Tidak ada yang lebih komplit zikir selain sholat. Ada takbir, ada wudu, ada ngadep kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada Al-Fatihah, Ummul Quran, ada ayat-ayat Quran, ada ruku sambil tasbih, ada sujud. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah, sujud. Ada doa di antara dua sujud, ada syahadat, ada salam. Komplit sekali. Makanya kalau ingin ditolong oleh Allah, sesudah tadi ya berusaha bersabar, wa aqimis sholat. Masalah kita tuh sholatnya jelek. Jujur, betul atau betul? Sudah tahu ciri orang yang sholatnya jelek? Kalau tahu, kalau tidak. Karena kunci pertolongan Allah itu sesudah syahadat adalah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Lanjutnya. Hayya 'alal falah. Kemenangan, kesuksesan, keberuntungan yang sempurna, sholat kuncinya. Makanya ingin hidup tenang, selain yang tadi, zikirnya sholat. Ayo ngaku, sholat kita kan kurang bagus. Yang bagus itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyif. Kalau yang kurang bagus cirinya apa? 7. 6 kata Imam Ibnu Qayyim, saya ikut-ikutan nambahin 1. 1.
Orang yang sholatnya tidak menjadi jalan pertolongan Allah adalah satu, orang yang beban, berat kalau mau sholat. Tapi kalau orang yang disukai Allah, yang akan ditolong Allah, senang sekali. Mau sholat itu senang. Ditunggu waktu sholat itu. Sebelum azan sudah siap. Tapi bagi orang yang sholatnya jelek, baru duhur, udah asar lagi. Cepet banget. Barusan isya, barusan maghrib, udah isya. Kok subuh sekarang pagi bener ya? Kayak jengkel gitu ke sholat. 2. Ciri orang yang sholatnya tidak menjadi bahan penolong Allah, ria. Jadi dia tuh semangat sholat kalau diketahui orang lain. Kalau tidak ada orang lain, malas. Bisa jadi tidak sholat. Kalau ada orang, apalagi atasan atau calon mertua, dia sholat. Ini sholat fawailul lil musallin alladhina hum an sholatihim sahun. Hati-hati nih yang ria. 3. Kalau orang yang disukai Allah, udah sholat itu urusan anteng dengan Allah ya. Apalagi tahajud, tahajud itu amalan terbaik sesudah sholat fardu adalah tahajud. Rahasia, senang, berdua dengan Allah, asyik. Gitulah orang-orang yang ditolong Allah lewat sholatnya. 3, ciri ketiga orang yang sholatnya kurang baik, asal-asalan. Persiapannya asal-asalan. Wudunya juga rambut. Nanti kaki. Kalau wudunya jelek, besar kemungkinan sholatnya jelek. Pakaian asal-asalan. Pakai sajadah juga, caranya mau miring kemana aja cuek. Ngebetulin sajadah juga pakai kaki itu disepak. Pernah lihat yang ngebetulin sajadah? Nggak ada adab sama sekali. Padahal Allah melihat. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, kalau sudah wudu beda. Rasulullah SAW kalau sudah mendengar azan beda. Seperti yang tidak kenal. Karena sesuatu sekali sholat itu. Mau hidup tenang, sholat. Mau ditolong Allah, sholat. Mau akhlak jadi bagus, sholat. Nah cirinya adalah berikan yang terbaik. Salah satu ciri wudhu yang bagus itu, dia selalu mau menggosek sela-sela kakinya. Itu kan agak jauh. Dan ini bikin males. Harusnya dibersihkan. Biasanya cuma ditoker-toker kan. Udah gitu kan. Ciri orang yang sholatnya tidak bagus, habis wudhu jarang doa. Datang ke masjid asal-asalan. Tidak mau sholat sunnah dia. Duduk aja, males. Kalau Jumatan tidak mau telat 2 kali. Kalau datang telat, pulang duluan. Kalau bisa sebelum salam sudah duluan. Ada orang yang malas sekali. Ya. Gerakan sholat juga kalau yang tidak khusyuk. Allah. Segala dilakukan. Orang yang sholatnya jelek, menjelang sholat tuh sibuk HP aja. Qad mati sholat. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada adab ke Allahnya tuh. Tapi saya pernah lihat ada seorang ulama, ustadz yang dikenal habis sholat langsung buka HP. Buka HP bukan mau lihat WA dan sebagainya. Mau mengevaluasi bacaannya benar atau tidak yang tadi. Husnuzon. Karena ada di HP ayatnya.
4, ciri orang yang sholatnya tidak bikin tenang adalah senang menunda. Ada aja alasan. Subuh kalau bisa mendekati duha, bangun sih bangun. Tapi ada aja yang dilakukan tuh tidak segera sholat. Tahajud bangun jam 3:30. Tapi ada aja. Ngapain? Padahal itu saat mustajab. Nanti waktu duhur ada aja. Kenapa Bu belum sholat? Ini takut paket keburu datang. Nanti saya terganggu sholatnya. Rapat, masak, nyuci, ngepel. Perkara-perkara cetek. Padahal amalan yang sangat dicintai Allah. As-sholatu ala waktiha. Baru birrul walidain. Berbuat baik ke orang tua. Baru al-jihadu fi sabilillah. Bayangkan. Topnya itu sholat tepat waktu. Bu, kalau manggil anak, anaknya lemot, ibu bahagia tidak? Enggak kan? Sama, ibu dipanggil oleh Allah, ibunya lemot, masalah. Telat makan, masalah. Telat tidur, masalah. Telat ngantor, masalah. Telat bayar hutang, masalah. Tahu sumber masalah yang terbesar? Sengaja nelat-nelatin sholat. Kalau orang yang bakal ditolong oleh Allah, ke masjidnya sebelum azan, sholat tahiyatul masjid dulu. Kemudian bisa mendengar dan menjawab azan. Amalan hebat. Doa sesudah azan, mustajab. Sholat rawatib antara azan dan qomat. Doa di antara azan dan qomat saat mustajab. Bisa memilih saf yang paling utama. Bisa ikut takbiratul ihram. Takbir pertama imam. Top. Dahulukan sholat, Allah akan mendahulukan kita. Bu, Pak, aslinya ya, kita itu diciptakan itu untuk sholat. Kita tuh diciptakan untuk ibadah. Hidup kita tuh nunggu waktu sholat. Sesudah sholat fardu, kita isi dengan ibadah yang lain. Ngurus rumah, kerja, dagang, kuliah, sekolah, olahraga dengan niat dan cara. Itu ibadah. Nanti duhur sholat lagi. Emang hidup kita begini. Diciptakan untuk ibadah. Dan tiangnya itu adalah sholat. Ini nih, tiangnya masjid ini ya. Kalau enggak roboh, tiang ini roboh, robohlah. Jelas, jangan meremehkan Allah. 5, berapa sekarang? Terserahlah ya. Kita nggak boleh berantem. Cepat. Ciri orang yang sholatnya jelek itu. Nggak ada tumaninanya. Allah. Udah belum nih Fatihah? Kayaknya udah deh. Karena yang di sebelah saya kan awalnya bareng. Sekarang dia udah ruku. Berarti udah kan? Padahal dia juga belum Fatihahnya. Tiba-tiba ruku. Allah Akbar semuanya. Atahiyatan barakatuh salawatu taibatu. Ting, salah Wa atahiyat di sini. Ampun ya Allah, sami Allah. Bayangkan sujud kita enggak sadar lagi sujud. Subhanallah Allah, subhanallah Allah, subhanallah Allah, akbar bi firman wajuni fani wajuni madini wa fani Allah subhanallah subhanallah atahiyatan barakatuh salawatu taibatu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Untung kita mah, untung Allah maha sabar. Ya. Aduh, maha suci Allah yang melihat kita tuh sabar sekali. Itu model-model kita ini kan kalau gemes gitu ya. Kalau punya Tuhan yang gemes. Aduh, habis ya. Jelebet, jadi sambar petir beres ya kan.
Sok jujur Pak, Bapak kedatangan calon menantu. Calon menantu nih mau ngelamar. Kita sudah nunggu memperhatikan. Silakan nak, apa maksud? Terus si menantu ini ngomongnya ngelantur. Kira-kira dijodohin tidak dengan anak, ha? Diusir. Sok ngelamar kerja. Ini direktur personalia. Silakan dek duduk. Maksud adek apa? Begini namanya jangan. Ngelantur sana sini. Tahu jawaban personalia? Security. Bisa diamankan. Begitu. Pinjam uang, sok silakan. Mau pinjam apa untuk usir. Nah kerjaan kita kayak gitu. Walaupun mulut menyebut ayat Quran gak ingat. Fatihah tidak ingat. Tasbih tidak ingat. Doa tidak ingat. Ayo ngaku. Itulah sumber kita hidup tidak tenang. Sholatnya lalai. Harusnya bagaimana? Tumanina. Tenang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Enak. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Engkau Tuhanku yang Maha Agung. Kalau pakai wabihamdi dan segala puji bagimu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Engkau wahai Tuhanku yang Maha tinggi. Allahu Akbar. Rabbik firli. Ya Allah ampuni saya. Warhamni. Sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupi ya Karim. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzukni, berikan rezeki yang halal berkah. Wahdini, tuntun, berikan saya petunjukmu. Wa'afini, selamatkan saya, sehatkan lahir batin. Wa'fu'anni, maafkan saya ya Allah. Hapuskan semua jejak dosa dan aib-aib. Kalau diijabah selesai itu urusan kita, benar? Terima kasih hadirin sekalian. Dan yang terakhir, malas jamaah. Itu ciri orang yang. Kalau orang tahu kehebatan jamaah, Masya Allah, 27 kali lipat. Apalagi sholat duhur nanti di sini, udah 27 kali lipat, jamaahnya banyak, barokah. Alhamdulillah sekian. Sekarang diminta tanya jawab. Syaratnya dilarang mempersulit siapapun. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sambil sedekah ya. Bapak Ibu bersedekah. Mana qasad shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kecuali nambah. Ya silakan. Mana petugas ayo? Segera dek. Bismillah. Ya. Silakan. Saya cukup tegang. Begini, sebelumnya saya minta maaf dulu. Ini acara yang luar biasa sekali buat saya. Alhamdulillah. Lanjut silakan. Siapa dari mana? Saya Muhammad Iqbal. Pertanyaan saya begini, Ustadz. Makasih ya. Masalah Palestina. Iya. Sejujurnya, ini minta maaf kalau saya berpikir cukup radikal. Di Indonesia ini kita ada majelis ulama.
ada Nahdlatul Ulama. Kalau kita bilang ulama kan, Masya Allah, itu gelar luar biasa sekali ya. Bikin negara pun bisa. Ini mohon maaf, karena keterbatasan saya, karena keawaman saya. Kalau dunia Islam, ulamanya, katakanlah, kita punya pemimpin, kita nggak mampu untuk Palestina. Tapi ulama dunia Islam ini kan, kita bikin negara aja bisa loh. Untuk satu hujah aja, satu orang alama bisa bikin negara. Apalagi di Indonesia ini, majelis ulama, Nahdlatul Ulama, kelompok-kelompok ulama kan. Masya Allah, masa ngurus Palestina yang begini aja nggak mampu. Baik, cukup ya. Nadanya harus hati-hati ya. Setiap ucapan ada nada, dan nada itu pun bercerita banyak. Yang bagus itu adalah hormati ulama. Bagaimana masalah Palestina? Allah mengetahui segala-galanya. Pertanyaannya bukan ulama, tapi saya sudah berbuat apa? Semakin kita menuntut, menilai orang lain, dan melupakan diri kita, maka sebetulnya kitalah yang bermasalah. Ulama, orang yang takut kepada Allah. Itu kedudukan tinggi. Jangan sampai kita merendahkan, baik dengan kata dan nada. Kalaupun ada kekurangannya, kita doakan menjadi baik. Sebetulnya masalah dalam hidup ini bukan orang lain. Masalah hidup ini kita. Mau memikir apapun ke orang lain, tetap saja kita akan mempertanggungjawabkan ucapan sendiri, kelakuan kita sendiri. Kita sibuk menilai orang lain, yang jadi dosanya kita. Padahal siapa tahu yang kita anggap kurang baik itu malah sudah berbuat banyak. Tapi kita tidak tahu. Mungkin sedekahnya sudah luar biasa, doanya juga sampai menggetar kepada Allah, mungkin mengumpulkan dana sudah luar biasa, dan kita tidak tahu. Makanya fokus dulu ke diri ya. Kita sudah berbuat apa untuk Palestina? Ini cara saya kepada diri saya ya. Saya sudah berbuat apa? Apakah kalau saya mendoakan saudara saya di Palestina sungguh-sungguh tidak? Atau cuma basa-basi? Apakah saya sudah mengeluarkan lebih banyak? Tidak. Mungkin uangnya segini, tapi segini dikasihin kan besar. Jadi sebaiknya memang kurangi menilai dan menuntut orang lain, tapi diri aja lah. Kalau saya begitu, ya. Jadi efeknya semangat untuk PDLT. Terima kasih, Dek. Ini akan manfaat pertanyaannya. Lanjut. Terima kasih. Kita akan berakhir 12 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 10 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana kalau tahu kalau Allah itu ridho pada saya, ketika saya melakukan sesuatu yang baik, misalnya, ya Allah saya lakukan ini karena Engkau, tapi apa penjelasan baik itu sebatas apa? Misal saya datang kemari, niat dari rumah itu kan mencari ilmu, tapi saya datang sendiri tidak ditemani muhrim, karena sempat ada teman yang pernah menegur saya. Saat ini saya single yang suami belum lama meninggal. Jadi setiap kemana-mana memang tidak ada muhrim. Lalu bagaimana ketika nanti mau umroh? Jadi pertanyaannya ingin dapat pencerahan dari AA, bagaimana supaya saya merasa lebih nyaman lagi, apapun yang saya lakukan itu pasti berharap ridho dari Allah. Tapi kalau ternyata itu Allah tidak ridho, pasti itu jadi sia-sia dan tidak menjadi amal soleh bagi saya. Baik. Terima kasih untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Doa untuk suami, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Ibu berpisah dengan suami-suami wafat karena itu yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kapan meninggal, di mana, bagaimana caranya, semua sudah tertulis. Lamanya pernikahan dengan ibu sudah tertulis ya. Jadi kalau memang sudah waktunya harus pulang, pasti pulang ya. Kalau ibu ridho, suami pulang duluan, Allah akan ridho ke ibu. Ridho Allah itu ada di dua tahap. Satu di niat karena Allah murni, yang kedua pada perbuatan yang benar-benar perbuatan disukai Allah. Kalau kita sudah berusaha melakukannya, walaupun mungkin belum sempurna, semakin Allah suka, semakin turun sakinah di sini. Jadi hati itu bisa merasakan tenang, adem, ajeg, karena niatnya benar dan caranya benar. Adapun keadaan ibu yang masih sendiri, itu memang sudah takdir Allah ya. Kalau misalkan mengkaji seperti ini, tidak ada muhrim, kemudian karena tidak ada pasangan, kemudian jadi tidak belajar, saya kira suasana Indonesia berbeda dengan beberapa tempat yang lain yang kalau pergi bisa jadi fitnah. Ya, ada kalanya pergi sendiri memang jadi masalah. Tapi ada kalanya di lingkungan yang kita sendiri juga tidak menimbulkan masalah karena ada teman, lingkungannya juga lingkungan yang aman. Begitulah. Tapi lebih lengkapnya ibu bisa pelajari dari fatwa-fatwa ulama ya. Bagaimana tentang umroh, tentang haji yang lebih detail. Supaya lebih jelas rujukannya. Kemampuan saya menjawab ini tidak memadai dalam waktu yang terbatas ini ya. Insya Allah. Sepertinya sudah habis waktunya nih. Maksa ya satu terakhir ya. Kita hanya ada 3 menit kemudian segera ditutup dengan doa. Bismillah. Ada jam berapa? Ya silakan. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Tadi Pak Kiai bilang kalau misalkan kita mengingat makhluk itu penyakit. Dan kita harus mengingat Allah. Bahwasanya ketika kita kan manusia Pak Kiai gitu. Kadang suka teringat gitu. Apa yang sudah mereka lakukan kepada kita. Nah itu bagaimana kita menghindarinya, bagaimana kita mengikhlaskannya. Terus kemudian apa hukum gitu. Kita sebagai manusia punya permasalahan. Dan kita udah ikhtiar untuk menyelesaikannya. Cuma dari mereka tidak mau menyelesaikan masalah itu. Dan sampai orang tersebut meninggal. Apa hukumnya gitu Ustaz? Terima kasih. Ini itu saja. Ya pertama jangan nyebut kita ya. Karena kalau kita saya jadi ikutan ya. Ini sensitif sekali bagi saya. Untung pertanyaannya tidak tentang anak. Karena ada, gimana ya tentang anak kita. Aduh, saya jadi bapaknya ya. Tolong ya. Ada juga itu, makanya kelihatannya masih muda. Gimana kalau kita bangun malam-malam, apalagi ini ya. Ini kan fitnah. Jadi maaf ya Bu, itu saya suka stres kalau udah mendengar kita teh ya. Untung ini masalah hutang ya. Tapi saya nggak ikutan berhutang. Bu, kalau yang sudah terjadi, Ibu baca Al-Hadid ayat 21-22 ya. Untuk yang sudah terjadi, Al-Hadid 21-22. Nanti ada jawabannya di sana. Kalau yang belum terjadi, Ibu baca surat At-Taubah ayat 51. Biasanya cuman itu kok. Hidup ini cuman yang belum terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Yang akan datang biasanya ngarangnya kelebihan. Padahal ada Allah. Yang sudah terjadi emang udah takdirnya begitu. Udah harus kita jalanin. Dan yang sekarang supaya enggak stres kita niatkan semuanya jadi ibadah. Enggak akan stres Bu. Stres itu kalau tidak diniatkan jadi ibadah. Seperti berbuat baik. Kalau ingin diakui sebagai orang baik, ingin orang jadi baik ke kita, ingin orang supaya tidak berbuat jelek, kita berbuat baik nih. Tapi niatnya seperti tadi, ingin diakui, ingin orang jadi baik, ingin kita tidak disakiti, ingin dia hutang budi, itu pasti tidak buat bahagia. Karena tidak jadi amal. Jadi yang udah jalanin aja. Ingat ya, ada satu kata kunci kalau kita lagi ngadepin masalah.
Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Pesta pasti usai. Hidup ini ada satu kata kunci, semuanya pasti berlalu. Show must go on. Jangan on. Itulah hadirnya. Mengalir aja deh. Yang penting mah jadi dekat dengan Allah udahlah. Nah dipikirin juga masalah mah ada terus ya. Mending dizikirin. Mikir, zikir. Perbaiki sholat, tahajud yang bagus, banyak doa nanti. Dipikir habis-habisan juga kalau Allah tidak nolong, gak bisa. Justru dizikirin Allah yang akan menolong. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Wahai Allah yang maha mengetahui semua dosa, maksiat dan aib yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Yang tidak sengaja, maksiat yang sengaja. Ampuni dosa-dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni maksiat yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Wa taubatan qoblal maut ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah yang maha baik, berikan kesempatan tobat sebelum ajal kami datang. Jika waktunya tiba, persiapkan kami ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, berikan kesempatan kami membahagiakan orang tua sebelum ajal kami tiba. Jangan biarkan orang tua kecewa melahirkan kami di dunia. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan pendamping terbaik bagi hamba-hambamu yang mendambakannya. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, ya Allah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Jadikan keluarga kami keluarga ahli ibadah. Yang doanya Engkau ijabah. Cukupi keluarga kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Lindungi kami dari segala bala wal fitnah.
Jadikan kami keluarga yang istiqomah. Ya Allah, andai ajal menjemput, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, berikan ketenangan yang hatinya selalu gelisah. Karuniakan kehusyuan bagi yang belum merasakan nikmatnya khusyuknya ibadah. Karuniakan kepada kami cinta kepada Al-Quran-Mu ya Rabb dan mengamalkannya. Ringankan kami untuk senantiasa bersedekah ya Allah dalam segala keadaan. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang berakhlakul karimah. Ya Allah, tolong dan lindungi saudara kami di Palestina ya Rabb. Engkau menyaksikan segala-galanya. Berikan kemuliaan dunia wal akhirat. Bebaskan dari penjajahan makhluk-Mu yang zalim. Mudah bagimu ya Allah menolong siapapun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar menjadi orang-orang yang takut kepadamu. Yang bisa memimpin dengan adil, amanah. Yang menjadikan jalan kami bangsa ini di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang musyrik, yang munafik, yang mengkhianati-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.